Jadi kan kita sama-sama ketahui bersama ya dengan sudah, 2 tahun ini jalan, pandemi ini gitu. Itu segala macam masalah numpuk di pelaku usaha, terutama di usaha perhotelan. Eee, Banyak hal yang mempengaruhi itu semua dari mulai ketahanan keuangan si pelaku usaha sendiri, maupun juga memang, menurunnya market atau daya beli. Jadi memang, dari perpaduan itu semua, sehingga pengusaha selalu ketika dihadapkan pada posisi, yang sudah terpojok hingga akhirnya adalah keputusannya adalah likuidasi aset, itu sih. Oke, Pak Anton, kalau menurut Anda bagaimana kondisi properti komersial saat ini terutama untuk perhotelan? Ya, memang kondisi penurunan performance atau kinerja dari hotel itu sejak pandemi itu sudah berlangsung ya, dan nggak hanya di daerah Bogor dan sekitarnya, ini adalah fenomena yang terjadi di hampir seluruh Indonesia ya, baik di kota-kota besar maupun juga di kawasan-kawasan wisata. Jadi akibat pandemi yang mengakibatkan mobilitas orang-orang itu dibatasi ya, dan juga sektor pariwisata itu tidak bisa banyak bergerak ya, yang terkena imbasnya paling besar itu hotel, dan sampai sekarang masih terjadi seperti itu, walaupun memang kemarin kita sempat lihat di akhir tahun 2020 itu sudah mulai ada sedikit peningkatan ya dalam hal okupansi hotel, tapi kayaknya dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak kasus Omikron ini, tingkat hunian hotel merosot lagi. Jadi memang masih naik turun nih Mbak, kinerja hotel. Jadi seperti yang tadi dikatakan Pak Yuno, bahwa akibat kesulitan bisnis itu membuat banyak pemilik hotel yang tentu harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, karena kalau bisnisnya nggak bergerak tentu dia kita lihat memang agak sulit ya untuk bisnis hotel sampai saat ini, termasuk juga di kawasan Bogor dan Jakarta dan sekitarnya, apalagi di lokasi-lokasi yang merupakan pusat wisata seperti Bali itu saya lihat sampai sekarang masih susah sekali ya. Jadi ini bisnis fenomena yang terjadi secara nasional bahkan global, Mbak. Baik, saya akan kembali ke Pak Yuno lagi begitu ya. Ini rata-rata okupansi rate-nya seperti apa sih Pak hotel di Kota Bogor maupun dengan perbatasan Puncak ini? Saat ini sih kita lagi mulai naik nih, mulai oke nih Mbak, Anton. Jadi emang dari mulai kemarin pemberlakuan lagi PPKM, Kota Bogor kan sempat sebulan setengah level 3. Tapi awal minggu ini kita level 2. Jadi posisi sekarang city okupansi kita tuh di pagi ini tuh di 57%. Jadi itu sudah mulai naik. Tapi memang perlu saya informasikan juga bahwa okupansi Kota Bogor itu kalau di kotanya itu hampir 60% terisi oleh meetingnya kementerian dan lembaga. Jadi pergerakan dari kementerian dan lembaga itu memang sudah mulai di minggu ini dengan menurunnya status pandemi tadi diturunkan jadi level 2, nah itu udah mulai tuh. Dan sekarang kita sudah mulai menanjak kembali sih kalau di minggu ini. Kalau dari pemantauan PHRI Kota Bogor itu seberapa besar sih gelombang dari penjualan hotel maupun villa begitu? Ya, kalau villa memang sepertinya sahabat saya tuh Pak Bobo yang bisa jawab dari kabupaten. Kalau di kota memang kalau dari anggota saya sendiri emang ada beberapa yang sudah mulai bicara ke saya gitu. Cuman memang anggota saya sih nggak sampai ada hotelnya dijual pakai marketplace gitu ya. Cuman memang saya tahu dia juga kalau misalnya emang ada penawaran harga bagus, ya, dia juga mau melikuidasi asetnya gitu. Latar belakangnya berbagai macam gitu. Yang paling banyak tentunya Pak Anton juga tahu lah, apalagi kalau sampai usahanya tuh punya utang gitu ya Pak Anton ya, punya utang ke bank gitu, daripada dilelang jatuhnya lebih murah ya kan, lebih baik dijual cepet-cepet gitu. Oke, tidak dijual di e-commerce tapi di tempat lain begitu. Ini seberapa besar sih dari anggota Anda yang menjual propertinya? Kalau dari keanggotaan saya sih ada kurang lebih di data di saya sih ada 4-5 hotel yang saya ketahui saat ini memang owner-nya sudah bicara cukup intens. Kalau saya keinginan untuk melikuidasinya itu memang ada.